apa kabarnya semua pemirsa Bungo TV yang ada di rumah? Berjumpa lagi dengan saya Ika Maya Bungo di acara Inspirasi Wanita. Nah, seperti biasa, saya selalu membahas tentang kecantikan para wanita ya, salah satunya make up. Nah, kalau di episode sebelumnya saya sudah memberikan tips dan trik yang menarik untuk kalian semua. Hari ini seperti biasa, saya juga akan memberikan tips untuk kalian semua. Nah, hari ini saya juga tidak sendirian, saya ditemani dengan model saya. Halo, saya Apri Andiani, salah satu anak magang di Bungo TV. Oke, sekarang kita mau bahas apa ya kira-kira? Oh ya, hari ini aku mau bahas tentang bagian pipi. Nah, yaitu shading atau kontur dan blush on. Nah, biasanya ini aku mau tanya dulu sama Apri. Kalau kerja atau magang gitu pakai blush on atau enggak? Enggak, jarang sih, karena kan kita masih anak remaja, kurang tahu soal-soal kayak gitu. Ya makanya di sini kasih tahu Iya, ya, sama pemirsa semua di rumah juga dikasih tahu. Kalau misalnya aku keluar rumah, pakailah tipis-tipis blush on karena biar kelihatan merona gitu iya, ya. lebih cerah, nggak kayak orang sakit. Karena memang sih kalau kita nggak pakai blush on, datar, mau putih-putih aja, mau hitam-hitam aja, karena emang nggak ada cerah-cerahnya kecuali kulit kita memang agak sedikit kemerah-merahan gitu. Nah, di sini sebelum kita bahas lebih jauh, kita ngobrol dulu sama modelnya. Asalnya dari mana, sayang? Dari Muara Bungo. Dari Muara Bungo. Anak Muara Bungo tuh cantik-cantik loh, guys. Jadi boleh ya mukanya dicoret-coret ya hari ini ya? Boleh dong. Kalau nggak boleh nggak mungkin jadi model. Ya mana tahu kan, nggak boleh. Nah, yaudah. Jadi jangan terlalu banyak pembicaraan kita hari ini. Kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, pemirsa, kalau begitu aku langsung mau pakaikan kontur. Di sini aku pakaikan kontur yang bentukannya powder. Sebenarnya kontur itu banyak macamnya. Apa aja tuh Kak? Kalau yang Apri tahu nggak sebelumnya kontur itu ada berapa macam? Belum pernah tahu sih. Belum pernah tahu sih. Nah, jadi di sini aku akan kasih tahu sama kalian semua. Ada berbagai macam jenis kontur atau shading. Pertama itu yang basah dan yang kering. Kenapa disebut basah dan kering? Kalau powder ini sifatnya kering. Ada yang basah, itu biasanya bersifat seperti krim. Dan itu dipakai di bagian dalam. Maksudnya di bagian dalam itu dipakaikan sebelum kita memainkan bedak tabur. Jadi kan dari episode yang sebelumnya sudah ada step-step nih. Primer, foundation, bedak tabur. Nah, setelah kita pakai foundation, kita pakaikanlah kontur basah. Kontur basah. Gitu. Udah dipakein baru kita pakaikan bedak tabur. Nah, tapi kalau kali ini saya mau memberikan ke wajah model kita hari ini itu adalah kontur yang kering. Jadi bentukannya powder. Dan kontur juga banyak warnanya. Ada yang coklat muda, ada yang coklat tua. Menyesuaikan kulit wanita Indonesia ya? Iya. Kalau misalkan biasanya kontur ini identik dengan warna coklat yang tua, pekat. Karena ada berbagai macam juga, ada yang dibilang kontur, ada yang dibilang bronzer, gitu. Bronzer sama kontur ini beda penggunaannya Beda. atau? Kalau penggunaannya beda juga. Fungsinya beda juga? Fungsinya beda juga. Kalau kontur, apalagi kalau misalnya kontur ini yang pekat warnanya, fungsinya cuma untuk menonjolkan atau buat muka yang bulat itu jadi tirus. Menirus, iya. Tapi kalau bronzer itu bentukannya sama, cuman dia ada sedikit mungkin glitternya, terus ada sedikit warna kemerah-merahannya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau pakai blush on, kita cukup pakai bronzer. Jadi sudah ada kontur dalamnya, sudah ada blush on juga. Jadi bronzer itu fungsinya tuh kayak untuk menghangatkan wajah gitu, iya. Lebih kelihatan fresh atau kelihatan kayak Iya, kayak fresh aja. Kalau misalnya kita pakai kontur aja nih, misalnya dipakaikan kontur ke wajah modelnya, otomatis dia cuma coklat aja, plek, coklat. Kita harus memberikan blush on kembali untuk meronakan wajahnya. Tapi kalau pakai bronzer cukup satu itu aja, itu udah mulai kayak kelihatan sun kiss-nya udah kelihatan gitu. Nah, jadi kalau sekarang aku mau praktekkan di muka model kita tentang shading atau kontur. Nah, pertama aku pakai yang coklat tua, atau kalian boleh gabung coklat tua sama coklat yang muda. Nah, ini kalau untuk teknik pemasangannya, boleh dibuka sedikit ya.
Teknik pemasangannya kalau misalkan kalian mempunyai wajah yang bulat atau yang berisi, supaya terlihat lebih tirus, kalian bisa langsung ambil di bagian atas telinga. Ini telinganya bisa langsung dibaurkan ke arah bibir. Jadi begini. Sorry ya. Dari atas telinga ke sini. Dengan gerakan memutar. Nah, jadi dia sudah terlihat bedanya yang dipakaikan dan yang belum dipakaikan. Begitu. Ini untuk ukuran yang benar-benar bisa buat tirus. Tapi jangan ingat kalau setiap pemakaian kontur atau shading itu harus dibaur supaya nggak ngegaris. Kebanyakan biasanya yang lupa membaur itu ngegaris. Jadi kayak lucu sih, aneh gitu kalau nggak dibaur. Nah terus kalau untuk rahang kalau kayak si model kan Udah tirus, rahangnya kecil. Ini nggak dipakein juga nggak apa-apa. Kalau dipakein nanti dia terlihat lebih kecil. Tapi kalau kayak saya yang bulat begini, pakaikanlah di sini. di bawah sini ya. Di sini. Biar lebih kelihatan tirus gitu. Iya, ini supaya lebih kelihatan tirus. Terus kalau untuk supaya lebih tirus lagi, dagunya supaya lebih runcing lagi, kalian bisa langsung pakaikan di bagian dagu begini. Nih, gini. Nanti kesannya dia akan terlihat lebih tirus, dagunya lebih lancip. Dan biasanya kakak juga ini sisa-sisa dari si kontur ini baru disedingkan ke hidung. Biar kelihatan mancung. Iya, tentunya tuh. Nah. Kita lanjutkan ke sebelahnya lagi ya. Jadi tadi tariknya di bagian sini. Dan untuk para perempuan juga yang di rumah yang mempunyai wajah lebar atau kening lebar gini, kalian bisa langsung aplikasikan shadingnya di bagian sini. jidat. Nih. Biar agak kelihatan mengecil gitu kan, Kak? Iya. Menyamarkan jidatnya yang sedikit lebar gitu. Jadi ini dia hasilnya. Kembali lagi. Nah, setelah jeda yang lewat, kita kembali lagi masih di acara kesayangan kita tentunya di Bungo TV, yaitu acara Inspirasi Wanita. Nah, jadi di segmen yang sekarang ini aku mau kasih tahu ke kalian semua yang ada di rumah tentang pemakaian blush on. Nah, kalau si Apri sendiri biasanya kan nggak pakai blush on ya, kalau misalnya aku biasanya pakai supaya lebih agak cerahan. Biasanya itu aku pakein blush on dalam yang bentuknya liquid, bukan blush on yang bentuknya powder. Biasanya aku pakai yang liquid karena dia biasanya lebih tahan lama. Itu ibarat itu ya, ibarat lip cream. Oh, iya. Kalau kita udah pakein dia tuh langsung matte kering, jadi dia langsung kayak nyatu di kulit kita gitu. Jadi lebih kelihatan merona alami. Iya. Gitu. Jadi si blush on sendiri itu ada dua macam, ada yang liquid dan ada yang powder gini. Biasanya liquid itu atau yang disebut juga blush on dalam dipakein
Sama kayak si kontur tadi, dipakein saat muka sedang basah-basahnya dengan foundation. Sebelum bedak tabur, jadi dipakein lah. Itu jadi supaya ibaratnya kalau misalnya blush on luarnya udah lumayan agak gilang, yang dalamnya masih tetap utuh. Karena udah kekunci sama bedak tabur tadi. Nah biasanya sering nggak sih lihat-lihat artis-artis Korea, lihat anak-anak muda zaman sekarang bentukan blush onnya. Biasanya Apri pernah lihat nggak? Ya mereka seringnya pakainya di pipi kanan, hidung supaya lebih kelihatan Iya. imut gitu. Iya, kayak kalau orang misalnya Korea kan. kalau pribadi aku sendiri kalau pakai blush on melewati hidung tuh kayak lebih seger. Tapi kalau orang awam yang lihatnya ini kayaknya orangnya pilek nih kayaknya. Karena hidungnya juga ikut-ikut warna merah. Terus ada juga yang pakainya di bawah mata. Terus itu biasanya disebut dengan blush on demam. Nggak tahu itu tuh kayak lebih terlihat lebih muda aja kalau kita pakai di bawah mata gitu. Jadi oke, jadi supaya kalian di rumah juga tahu bentukannya blush on demam gimana, blush on yang sampai hidung gimana, langsung aja kita praktek ke muka modelnya. Pertama aku pakai blush on yang bentuknya powder, ini warnanya kayak warna-warna pink gitu ya. Ini aku bakal pakein, aku mau tanya dulu sama si Apri, mau pakai yang seger gitu atau yang kayak blush on demam gitu? Yang segar aja coba dulu. Yang kayak kita ngelewatin hidung gitu ya. Sekarang kita coba pakai. Jadi di bagian pipi senyum, di bantalan pipi kita usap-usap, melewati hidung ke sebelahnya lagi. Tuh, jadi dia terlihat lebih segar, apalagi warna blush on-nya warna pink. Nah, simple banget. Ini mudah banget kalian praktekin di rumah. Buat kalian pengen keluar rumah dalam keadaan yang pucat, bisa kalian pakaikan, bisa kalian coba pakai blush on yang bentukannya fresh kayak gini. Coba lihat. Nah, gimana hasilnya? Tentunya semoga tips ini bermanfaat buat kalian semua. Nah, sekarang aku pengen ngobrol lagi sama modelnya. Kalau misalnya sudah tahu nih si Apri dari teknik awal sampai akhir, kira-kira yang mau dipakai itu yang bagian mana? Kayak dari eyeliner, dari maskara, dari blush on sendiri yang kira-kira oh iya udah aku udah tahu nih pengen aku pakai deh gitu. Yang mana Eyeliner kira? sih, karena kan dia cocok kali buat mata supaya mata tuh kelihatan lebih. Karena orang tuh ngelihat kita pasti pas awal dari mata dulu, baru mukanya yang dilihat. Apalagi sekarang kan kita harus tetap patuhi protokol kesehatan ya. Iya. Kita memakai masker, yang dilihat itu pertama ya bagian mata, bagian mata dan alis. Dan kalau perempuan yang biasa pakai alis, tentunya, oh ya udah kalau misalnya aku sudah harus pakai masker, on point, mataku harus on point, alis aku harus presisi. Jadi orang lihatnya oh nggak terlalu pucat-pucat kali, biarpun pakai masker gitu kan. Selain dari si eyeliner sendiri, apalagi yang mau dipakai? Eyeshadow, mungkin eyeshadow Yang ya. bakal dipakai ya karena Iya. udah tahu gitu kan. Sama ini yang tadi baru dipakai blush on. Blush on. Kalau aku sih bener blush on. Blush on kalau eyeshadow kayaknya aku belum deh. Kalau eyeliner juga belum karena mungkin aku kan kerjanya subuh-subuh ya. Jam 4:30, jam 4 aku udah pergi kerja. Itu aku udah nggak sempat lagi mau pakai eyeliner, udah nggak sempat lagi pakai maskara. Cuman pakai krim, pakai blush on sama pakai lip cream aja supaya lebih segar. Nah, gak terasa ya kita udah kasih tips dan trik ke pemirsa Bungo TV yang ada di rumah, tapi kita ada di penghujung acara nih, kita mau udahan. Nah, pokoknya masih ada episode berikutnya tentunya dengan tips-tips yang lebih menarik lagi. Jangan lupa terus pantengin program kita Inspirasi Wanita di Bungo TV, di stasiun TV kesayangan kalian ya. Sampai jumpa, ketemu lagi dengan saya besok, Ika Minyak Bungo dan model saya Apri Andiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.